dari ketiga calon pasangan ini, siapa nih yang paling bagus track recordnya? Mungkin dari segi pengalaman atau mungkin tidak memiliki kecacatan atau apa gitu. Gimana kalau dari Minu gimana? Kalau ngeliat track record, maksudnya mungkin biar lebih fair, kalau aku track record mereka sebelum mereka mau menjabat sebagai capres cawapres gitu kali. Kalau track record dari jobres mereka sebelumnya, peran mereka sebelumnya, aku punya pandangan paslon nomor 3 sih. Karena Menarik. dibandingkan paslon 1 dan 2, paslon 3 ini lebih gak punya pemberitaan buruk gitu loh. Nah, adem ayam aja gitu cara di luar yang kemarin sempat ada kisruh U20, statementnya si Ganjar tentang U20, di luar itu kinerja mereka, kemudian cara mereka menyampaikan di forum, jobdesk mereka dan semacamnya, menurutku lebih baik gitu kinerjanya. Kalau misalnya untuk 1 dan 2, kalau misalnya ngomongin Gubernur Jakarta kan kisruh juga tuh berapa kali kan. Dia ada cekcok sana sini juga, penentuan cawagupnya juga kemarin juga ada masalah gitu. Meskipun aku nggak terlalu ngelihat Caiminnya ya, nggak terlalu ngelihat Caimin secara personal. Iya. Karena ya mungkin emang redup dulu gitu. Kalau misalnya nomor 2, jujurnya untuk Mas Gibran terlalu tenggelam di bawah bayang-bayang nama bapaknya ya. Jadi maksudnya nggak ada pemberitaan tentang dia apapun itu yang terkait dengan Solo gitu. Terlalu adem ayam dibandingin yang nomor 3. Jadi pemberitaan apapun kayaknya nggak terlalu luas. Kalau Prabowo sendiri kan baru mulai muncul lagi kan ketika mau menjelang Pilpres ini. Ketika dia menjabat jadi Menhan, yang juga nggak ada pemberitaan apapun gitu. Tapi nggak ada track record yang bagus juga gitu di Menteri Pertahanan. Jadi ya menurutku nomor 3 sih. Oke. Kalau dari Minto mungkin? Sama sih kayak Minu. Track record nomor 3 sih kalau di ranking ya, maksudnya kalau dilihat dari dua pasangan yang lain sih emang paling oke sih. Begitu mulai dari capresnya sendiri sebenarnya sebelumnya cukup oke kayak gitu sebelum mendekati Pilpres, cuman kan memang mulai banyak gejolak kan ketika di U20 kan. U20 itu dan selanjutnya kayak gitu. Tapi bisa jadi itu nggak mengurangi yang dulu meskipun banyak juga digoyang sama mungkin tim dari paslon lain kayak gitu. Kalau untuk yang paslon nomor 1 presnya sih ya itu sih banyak goyangan dan cukup banyak kontroversinya juga sebenarnya, mulai dari jabatan yang diemban dulu sampai penentuan cawapresnya dan sebagainya, itu cukup banyak iya goyangannya. Dan untuk cawapresnya juga punya track record yang kurang oke ya sebenarnya di partainya sendiri kayak gitu. Dengan nomor 2 sih ya sama sih sebenarnya, sama kayak Minu tadi sih. Oke. Mungkin kalau aku boleh sedikit ngerekap, mungkin seperti ini ya. Kayaknya kalau dari track record pengalamannya emang pasangan nomor 3 tuh paling banyak lah. Kalau kita main kalkulasi ya, misalnya capres tambah cawapres terus dibagi rata-ratanya itu. Nah, pasangan nomor 3 itu lebih unggul lah dibanding pasangan nomor 2 dan nomor 1. Tapi kalau kita lihat positifnya, semua pasangan ini ada. Cuman aku mau nge-highlight dikit mungkin sisi negatif dari masing-masing pasangan ya. Mungkin ya. Dan ini mungkin jadi bahan pertimbangan teman-teman kalau mau memilih gitu kan. Kalau capres nomor 1, kelemahannya adalah dia mungkin berapa miss di DP 0, terus kayak monumen bambu gitu-gitu kan. Terus kalau wakilnya lebih ada isu soal pengkudetaan
Gus Dur di PKB. Nah, kalau Pres nomor 2 ya kita tahu sendirilah, mungkin banyak ininya ya, banyak cerita hingar-bingarnya soal tragedi 98 gitu kan, penculikannya dan tim mawarnya. Cuman kan itu masih belum terbukti dan belum dinyatakan bersalah juga. Kalau cawapresnya nomor 2 itu lebih sisi negatifnya itu sangat minor, tapi banyak orang melihat bahwasanya banyak proyek-proyek dari ibu kota itu langsung turunnya ke Solo. Nah itu sih yang mungkin jadi catatan minusnya. Kalau capres nomor 3 sih mungkin minusnya di soal lingkungan. Kita bisa lihat kasus di Kendeng, Wadas dan sebagainya, dan Samin itu. Nah kalau yang cawapresnya, nah ini sangat sulit nih mencari minusnya. Mungkin minusnya di cara ngomongnya yang belibet ya, yang mengsengsa ya itu loh. Ya kan cuma itu aja mungkin minusnya dari cawapres itu. Mungkin itu ya.